Tolong digarisbawahi. Untuk seorang Albert, tapi kalau dari keseluruhan dari win rate link-nya, betul. ini sudah pecah-pecah, Pak. Sudah pecah-pecah ya. Sudah pecah-pecah, teman-teman. 3 kali di pick, 100% bagi Albert. Ulala. Berarti ini adalah game keempat dengan menggunakan link. Sementara untuk keseluruhan link dimainkan 9 kali dengan win rate 44,44. Oke. 4444. Jadi 44 ya. Iya, betul. Dan dari RR Kiyoshi sudah ngamani cownya seperti kata Profesor KB. Ini agak cukup efektif dengan agresif yang cukup tinggi. Tapi daripada di ban Profesor, lebih baik kita ambil. Ya. Sedangkan dari RR Kiyoshi juga sudah mengamankan satu ban terhadap Jawhead-nya. Langsung menggelegar sepertinya. Nafas menjadi berat mungkin untuk dari tim Alter Ego. Iya, betul sekali. Sudah mulai terasa sepertinya kalau misalkan sekarang. Apalagi Benedetta-nya sudah di-ban ya kan. Dan bahkan ada Esmeralda yang di-ban. Makin sempit lagi nih untuk pemilihan hero-nya. Oke. Waduh, link diisiin dengan adanya Angel Lantar di badannya bukan main ini, cuman. Aduh. Itu emang kombonya. Iya. Ini Yang kalau dicari. sebenarnya kalau kombonya disatuin agak buat performanya bagus, Pak. Tapi kalau untuk digabungkan, waduh, sulit nih namanya, Pak ya. Tapi ada yang request dari Sobat Mobile Legend. Apa itu, Pak? Namanya dia Palen Baker. Valen Baker. Iya. Apa itu, Pak? Dia salah satu top Faramis Jakarta. Bodoh. Dia bilang, ayo dong RRQ Faramis keluarkan. Oke. Karena mungkin dulu Lemon bisa Karena pernah menggunakan Pernah Faramis. menggunakan Faramis. Pencet tusnya juga ya. Ya saya nggak tahu, nggak menutup kemungkinan. Lunox di ban, nah baru pengen ngomong Lunox di ban, Faramis keluar. Kalau Faramis sampai keluar lu, gua janji gua cukur rambut Pak Pulung. Gua lagi dong botak. Kena Udah dah. season 6 botak. Gua nggak bilang lo botak, Ah, cuma cukur doang. Cukur Iya. setengah emang enggak Cukuran lu kan masalahnya pitak nih udah kayak peta Sumatera antar kan pala gua kan. Sama Tapi- aja botak juga jadinya. Tapi kalau ada Faramis keluar sih, gua bener dah. Bener-bener. Gua potong rambut Pak Pulung dikit aja. Dikit ya. Bagian samping tuh kalau bisa. Gua gigit perutnya sumpah. Tapi kali ini udah ada seorang Bane untuk seorang Payung tidak boleh bermain karena gak mau diganggu pergerakannya oleh tim Alter Ego. Iya, Alter Ego ingat ketika Payung menggunakan seorang Bane, semburannya pas dan juga apa? Sedotannya kuat, semburannya kencang. Bes, Iya. Alis dan Ben, ya kan? Alis Iya. dan Ben. Kabarnya Pak, untuk Benedetta ini adalah anak dari hasil pernikahan antara Ben dan juga Kadita, Pak. Wah. Bisa ke sono ya. Makanya namanya Benedetta. Astagfirullah. Jadi Bane dan Kadita, Pak. Begitu ya. Basia untuk seorang Leo Murphy. Dan Leo Murphy ingat tetap bermain agresif dengan adanya seorang Basia Baksia, Pak. Yes. yang bisa dibilang Albert. Apakah kredibilitas 100% win rate Albert masih dipegang ataukah malah Alter Ego yang memecahkan win rate ini? Ini masalahnya Albert mau ke dinding manapun bakal dikejar sama Baksia nih dengan Natalia sangat sih. gampang ya. Belum lagi Natalia. Natalia sih menurut gue yang benar-benar bahaya sebenarnya. Kenapa? Albert kan bisa turun dari tembok di playset, Benar. ditarik kakinya. Ditarik kakinya ke pleset atau kecengklak kan kakinya. Udah Udah. dapat efek slow lagi di bagian bawah. Betul, Ih, biasanya sulit. emang Link itu tuh sebenarnya adalah hero yang paling sering cedera. Gila yang paling sini cedera. Setiap dia turun dari tembok, Iya. pasti dia ankle dan jalannya pasti lama. Dan kali ini lihat Balmond dan juga satu lagi. Eudora. Eudora Finn sih feeling gua. Yap. Finn Eudora nih, Be. Gimana menurut lo? Gua Finn, Bisa psycho juga sih. gua Finn Eudora sih feeling gua. Bisa psycho. Kalau gue psycho. Pernah berkali-kali belakangan ini bergonta-ganti ya, Be. Iya, ya? bergonta-ganti. Pernah di arah Finn, pernah di arah Psycho. Namun kalau emang kita lihat dari track belakangan ini dengan Psycho yang berubah menjadi support killer, kayaknya ke arah Psycho ya. Kayaknya. Kayaknya ya. Tapi kalau misalnya mau ngebuka data tuh dibuka bukunya. Ah, Ya kan? Bukan dibuka bukunya, bukan ditutup bukunya. Iya. Ada bolong. Bolong. Buka. Nah, ya Ah. ampun, buka tuh jangan nanggung-nanggung Nah, apa. mas saya kalau dibuka so keluar semua itu, Pak. Oke. Digi. Digi menjadi pilihan dan bahkan kali ini
ternyata bakal ada apa, Profesor? Time is science. Tek, 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 Dan tek, 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 satu, tek, tek. apakah Albert mampu menahan pressure dari seorang Digi yang kemungkinan besar bakal menjadi Digi feeder kalau menurut gua? Dan kemungkinan terbesarnya memang akan ke arah Digi feeder karena untuk mengganggu jungle efektivitas dari Link. Tapi ingat, Digi ini, bentar, Apa Pak? wait, Leo Murphy-nya kayaknya bakal ganggu. Jadi gangguannya dua, nggak cuma satu. Iya, itu dia. Ulala, 2 gangguan di area mid sementara Pai akan berada Wah, di ini side early-nya lane-nya. agresif banget Alvaro cuy. Ulala, Wah, ulala. ini bakal berat banget sih untuk Ararki. Yap. Sudah bisa dipastikan Albert bakal struggle Israel dan tentunya kali ini masih bersama dengan Kalung Emas. KB. Bolong. Ranger Emas. Yoi, ini dia Albertnya sudah standby di area purple buff. Dia udah harus siap untuk mendapatkan ke arah purple buff. Suara. Suara apa apa tuh? tuh? Suara apa tuh? Ya lo ngeri juga, tapi ternyata Cassius seperti yang udah gua duga bakal berubah menjadi seorang Digi feeder dan Albert bakal fokus terlebih dahulu. Ingat, Albert kalau dapetin first blood ini lumayan sih buat Albert dan betul banget seperti yang udah gue bilang. Dia pasti ngamanin first bloodnya terlebih dahulu. Retrinya diamanin karena dia pengen kabur. Dadah. Langsung kabur begitu saja Pak Pulung. Iya, Albertnya berpindah ke monster jungle lainnya dan Rokursa sekarang menjadi incaran. Sementara Ahmad untuk kali ini mendapatkan sebuah tendangan dengan combo snake video. Berhasil memberikan pukulan kepada Ahmad, tapi tempat lainnya Digi Feeder sudah beraksi. Skylar di arah top lane, gak punya flicker lagi, bakal diganggu. Ada Leo Murphy di sana, akan ada tanda seru yang berarti hati-hati, warning, Leo Murphy is coming. Ini dia Leo Murphy is coming. Weh. Dikejar Ini, Boy. sampai dalam. Wah, rugi. Dibalikin ketika Cassius mengejar seorang Albert, tandanya ada titik celah yang diamankan oleh seorang R7 dan bahkan Albert memilih untuk kabur. Digocek. Nggak kena, tapi bakal coba digoreng-goreng. Leo Murphy is coming, Albert seorang diri, masih level 3, belum level 4, retribusi yang baik dan bahkan Albert masih selamat dari jeratan para pemain dari tim Alter Ego. Mencoba untuk loncat, mencoba untuk farming terlebih dahulu dan lihat R7-nya. R7-nya berada di arah rumput, menakuti Sally Boy dan spooky. Jadi gue lebih ke arah pengen ketawa daripada pengen takut ya. Denger gitu. Oke, masalahnya jangan dilihat, wajahnya jangan dilihat aja bukan. Lo gak ada yang Kelihatan lagi Lo gak mukanya. ada yang support sama gue. Support banget gue Ci, tenang aja. Tapi kali ini lihat Cassius bakal tumbang Kena lagi lagi. oleh seorang Finn. Ganti-gantian. Albert juga masih farming. Sally Boy yang bahkan gak perform dengan satu kali ditumbangin. Iya, entah dari mana datangnya, entah jalur dibuat seperti apa. R7 masuk, dia berputar, dia memberikan cyclone sweep-nya, dia memberikan sebuah gangguan. Namun untuk kali ini kita lihat aja Cassius yang akan menjadi korban untuk kesekian Dia ambil kali. psycho. Dia menghilang. Ganti-gantian, lihat gak? Yang bunuh ganti-gantian. Digi Feeder kali ini kayaknya gak sesuai ekspektasi para pemain dari tim Alter Ego. Karena bisa dibalik lagi di sana, 1 poin tambahan untuk R7. Ini adalah salah satu antisipasi supaya seorang Sally Boy bisa berhasil farming di jungle-nya dia. Tapi Iya. permasalahannya Sally Boy juga masih level 4 kali ini. Berbeda satu level dengan Albert. Dan ini sempat aku pernah bahas juga ketika Digi Feeder pertama kali populer. Bahwa Link, Lancelot, atau bahkan Cloud itu adalah tipikal hero yang sangat bisa sekali untuk mengkontes Digi Feeder. Alasannya B kasih tahu langsung. Rotasinya tinggi. Rotasinya tinggi. Rotasinya tinggi. Itu doang. Udah satu alasan Oke, cukup. udah masuk dari Hardgun. Ternyata Sally Boy menjadi pilihan. Gak peduli apapun terjadi, tembak Wah, sampai ke arah belakang dan Retribution. bahkan Retribution dikeluarkan dengan Wow. watal counternya. Langsung jadi 3 point, langsung jadi Sally Boy geprek. Tapi coba di cover begitu saja oleh seorang R7 dan juga Pai. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Dua yang kembali dikeluarkan oleh Skala, dipaksa begitu saja. Ganti-gantian dan bahkan lihat Digi is coming kali ini di arah bottom lane. Wow, bergantian dari RRQ. Itulah cara yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan 1 player lagi. Tapi luar biasanya defense yang dilakukan oleh Pai juga sangat-sangat baik. Lihat satu hal. Cassius-nya udah mulai mundur perlahan-lahan. Cassius-nya udah mulai tidak terlalu menyenggol seorang Albert. Dan ternyata ada Leo Murphy di sana. Harusnya dari Albert harus berhati-hati. Karena ini bisa menjadi salah satu malapetaka. Tapi untungnya Albert masih punya Tempest Outlet. Iya, dan sekarang kita lihat dari first time tadi, namun untuk Cassius Aegis. sekarang udah menggunakan Aegisnya juga. Saiko di bagian belakang berpindah tempat aja, sementara Finn melemparkan lagi. Siapa yang akan mengambil killnya? Yap,
Dan Dragon telah dikeluarkan begitu saja dan bahkan kali ini amatnya harus hilang. Pasif yang dikeluarkan oleh seorang Skylar dengan Blades of Despair. Wow! Bahkan Kenzo bahkan ditumbangin. Mega kill didapatkan menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Ararkiosi sang raja dan Skylar raja kayaknya ingin memantapkan diri dengan cukup cepat kali ini Pak Bulu. Iya benar sekali dan Lord pun sekarang udah mulai dicolek begitu aja. Ada Balmon, ada Albert, lalu Leo Murphy masuk ke dalam rumputan mengamankan posisi. Tapi Finn terus aja merazia area ini, nge-sweeping area ini. Di manakah keberadaan dari Leo Murphy? Tapi Skylar mengelola baik dengan baik dan bahkan dibalikin keadaan. Lihat Albert langsung mencoba untuk menjemput. Pergerakan ada Psycho depan sana. Psycho menuju ke arah seorang Pai, langsung thunderstruck dan bakal kali ini Pai-nya harus mundur dengan flicker. Lihat, tadi Skylar baik time-nya bagus banget. Alter Ego kira dia bisa dapetin satu tapi ternyata tidak. Pak Pulun dan juga Profesor. Benar sekali Pak, Pani 1, 2, 3, 4 udah ada di bagian kanan. Sementara itu purple buff-nya siap untuk disikat Pak. Oke, Permasalahan utamanya adalah tidak ada 2 flicker kali ini dari teman-teman Alter Ego. Dan sementara itu dari teman-teman Ararki Hoshi, mereka masih ada 4 flicker dan mereka bisa all in. No, Ahmad udah punya Holy Crystal banget, Sally Boy udah punya Golden Staff, ini bakal bisa menjadi bencana. Kalau misalnya Ararkiosi nggak hati-hati, kalau Ararkiosi nggak overcommit, nggak boleh banget sama sekali karena ingat, sesuatu yang dipaksakan itu bakal menjadi malapetaka. Tidak baik Pak ya. Yes. Lordnya di bottom lane siap untuk menabrak arah Indita Turretnya. Udah ada putaran roda bersama dengan peleknya nabrak ke bagian depan. R7 terkurung di bagian belakang tapi masih bisa kabur. Sementara di sisi yang berbeda ada serangan yang dilakukan oleh Ararkiosi. Bukan hanya sisi yang berbeda, 2 sisi yang berbeda dari sayap kiri dan juga di tengah. Sudah diamankan 2 turret oleh tim Ararkiosi. Super Minion menuju ke arah base dan bakal menuju ini bitter. Amat setepat darah dan bakal ada Albert di belakang sana. Dapat di satu pertama, tempat Toplet berhasil mendapatkan 2. Asal mendapatkan, tapi ternyata Leo Murphy berhasil mengamankan 1 momen taman. Masih mau lebih dan Finn, lagi-lagi Finn save the day. Gila, berkali-kali loh, nggak cuma 1 kali menyelamatkan nyawa daripada seorang Albert. Dan bahkan kali ini posisi yang 4 melawan 3. Mid lane mungkin bakal jadi makanan dan lihat R7 the zoning out ke depan. Dia mau cutting nih, lihat 1, 2, 3. Udah mulai masuk ke arah belakang, Seliboy yang dituju tapi ternyata Pai bakal menjadi bulan-bulanan warga. 2 terakhir ke arah keluar, bakal ditambahkan begitu saja. Leo Murphy menggocek ke arah seorang Albert, tapi terbuka posisinya dengan ada 1 buah cinta dari seorang Finn. Disiram dan bahkan Seliboy harus mundur. Seperempat darah dari Seliboy mengagetkan seorang Seliboy dan bakal mirror image-nya langsung dipejet. Langsung dipencet dia pindah ke bagian belakang. Tapi untuk purple buff-nya nih, ulala, dapat purple buff lagi. Siap untuk melakukan inisiatif. Hanya tinggal menunggu wave minion aja. Tapi Albert sedikit lagi untungnya Tempest Blade udah bisa dikeluarkan. Sementara itu 5 pemain yang dimiliki oleh Alter Ego nggak bisa kemana-mana. Itu unnecessary move banget dari seorang Albert. Unnecessary movement. Yes, benar maksudnya itu. Karena minionnya lagi berjalan didorong sama Skylar tadi. Tapi dia masih memaksain. Tapi tadi satu ultimate yang bisa bilang aku bilangnya cukup mahal dan mau nggak mau ini Ararkiosi harus narik. Kalau mereka nggak narik, mereka bakal rugi. Makanya aku udah bilang itu unnecessary move banget dari seorang Albert. Gimana Pak? Unnecessary movement. Unnecessary movement. Apa sebenarnya unnecessary move? Iya, pokoknya itu adalah tindakan yang tidak perlu dilakukan secara paksa. Tidak paksa tapi ternyata, oh my god, Battle counter masih mendapatkan. Albert mencoba menjemput, berjuang Seliboy. Saya istri dituju, karena burungnya bakal coba disunat begitu saja. Berhasil dapat 1, tapi Seliboy dan Michael Bow juga gak bisa membantu. Cassius, maafkan aku orang tua, aku cuma bisa membantu Dejo dan memilih untuk mundur. Cassiusnya langsung dibanting dan juga digeprek seperti itu. Menghilang sudah, sementara Pai kali ini berputar-putar. Siap untuk langsung menabrakkan dirinya kah? Tapi Skylar memimpin peperangan ini seperti ini. Masih bandel. Emang tadi bayi macan bandel, bayi alien bandel. Tapi ternyata Seliboy kena. 1 kali damage harus hilang. Petir bukan sembarang petir. Ini bukan Lemon, tapi ini Persimmon. Lihat perwakilan dari Lemon dengan sang putra petir. Langsung menghilangkan 1 buah poin dari seorang Seliboy dan bergabung darah midline. Kali ini memaksakan mendapatkan 1 poin ini tertarik dan ternyata berhasil Pak Pulung. Yap, 19 detik lagi Lord akan muncul. Akankah mereka menunggu kehadiran Lord atau siap untuk menabrakkan diri ya ke arah best turret? Tunggu sih harusnya. Nunggu sih menurut gua. Karena ini pasti bakal ada shot call dari Finn. Dan mereka juga masih butuh psycho-nya juga sih untuk memberikan efek kejutan. Apalagi kalau tiba-tiba Leo Murphy-nya nongol dan men-silent ke arah Albert atau bahkan Finn. Tahu nggak? Lihat apa yang Albert lakuin. Kalau bisa dibilang Albert udah kaya segala macam. Tapi kenapa jangkal dihilangin? Stuck dari seorang Seliboy. Seliboy tidak bakal punya stuck dari oh! Ini baru tertib. Tapi ternyata ini yang banyak-banyak di arah sosial media. Ketika coba diamankan begitu saja. Dapat Soblet, Leo Murphy mau kemana? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Masih dapat dan akhirnya tershutdown.
Dan Blade of Despair akan diamankan oleh Albert setelah Endless Battle Windtalker. Dan bahkan ini bakal lebih mengerikan lagi ketika Albert sudah memiliki Blade of Despair. No. Ternyata yang di sosial media itu ternyata it's real. Ya kan, taunting di ranked X. Taunting di MPL. Yes, itulah yang terjadi yang barusan kita lihat bersama-sama. Lita Wanderer dihajar dulu, namun untuk Lordnya gila. ini dia. Oh my god, namun untuk Winter. Painya pun harus menghilang dengan cukup cepat. Satu orang lagi juga harus menghilang. Sementara di tempat lainnya, time zone dikeluarkan. Sally Boy gak kuat menahan Painya, damage-nya dikeluarkan. Triple kill. Orang tua dari Golin. Digoreng. Triple kill. Korek dulu kasih. Ditas-tasin, ada lapangan futsal juga di sana. Masalahnya apa? Dimandiin pakai tas. Astaga. Didiamin gak dibunuh kayak. Lihat teratur banget. Wow. Party sepertinya. Waduh. Wah, Muter lagi. Muter lagi. Lomba bahe. Oh my god, Ararkiosi di leg yang gila. kedua membalaskan dendamnya, menusuk jantung dari sang raksasa, bahkan dengan freestyle dulu bos. Gila, 5 kemenangan berturut-turut. Dibalikan begitu saja, ajang balas dendam yang bisa dibilang ini an eye for an eye. Mata untuk mata, 2-0.